Sahabat pintar, pernahkah kalian melihat tongsetan sepeda? Tahukah kalian bahwa prinsip kerja pada tongsetan sepeda memiliki hubungan erat dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar? Lalu, bagaimanakah konsep gerak melingkar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Nurmalia Fahrunisa. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak parabola, mengenai ketinggian maksimum dan jarak terjauh pada gerak parabola. Masih ingat apa syarat dari ketinggian maksimum pada gerak parabola? Iya, betul sekali. Syarat ketinggian maksimum pada gerak parabola adalah kecepatan benda pada arah vertikalnya sama dengan 0. Lalu, apakah kalian masih ingat bagaimana jarak terjauh pada gerak parabola dapat terjadi? Iya, yaitu ketika bola dilempar, maka bola akan mencapai jarak maksimumnya. Jadi, ciri dari jarak maksimum adalah benda itu kembali ke tinggi semulanya. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari tentang gerak melingkar, khususnya gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar sering kalian temui dalam aktivitas sehari-hari. Maka kali ini, di video ini kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai gerak melingkar. Dari fenomena gerak melingkar yang sering kalian temui sehari-hari, banyak sekali yang bisa kalian pelajari. Pada video ini, kalian akan membahas apa itu gerak melingkar dan juga besaran pada gerak melingkar. Yuk, pahami konsep gerak melingkar dengan menyimak video ini. Sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Di awal video, kalian sudah mengetahui bahwa gerak pada tongsetan sepeda memiliki hubungan erat dengan konsep gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Iya, tepat sekali. Gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Selanjutnya, ada besaran apa saja dalam gerak melingkar? Sahabat pintar, pada gerak melingkar itu ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui. Besaran yang ada pada gerak melingkar analog dengan besaran yang ada pada gerak lurus. Jika dibandingkan, besaran pada gerak lurus dan besaran pada gerak melingkar, maka kita akan dapati besaran seperti pada gerak lurus. Ada yang namanya posisi. Nah, di gerak melingkar ada besaran posisi sudut. Untuk perbedaan dan persamaannya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian pada gerak lurus, jika posisinya berubah, maka ada perpindahan yang menandakan objek bergerak atau berpindah. Pada gerak melingkar, jika posisi sudutnya berubah, maka ada perpindahan sudut atau sudut putar yang menandakan objek berputar. Ukuran seberapa cepat suatu objek berpindah, kita kenal dalam gerak lurus ada besaran kecepatan atau kelajuan, tergantung kita tinjau sebagai vektor atau skalar. Sementara, pada gerak melingkar, ukuran seberapa cepat benda berputar dinamakan sebagai kecepatan sudut atau kelajuan sudut. Sama dengan gerak lurus, bagaimana kita menyikapinya? Sebagai vektor atau skalar. Kemudian saat kecepatannya berubah, ada besaran yang namanya percepatan. Pada gerak melingkar pun demikian. Saat kecepatan sudutnya berubah, ada percepatan sudut. Benda yang bergerak melingkar dengan lintasan lingkaran yang jari-jarinya tidak berubah, yaitu R,
yang nilainya tertentu. Posisinya setiap saat berada pada salah satu titik dalam lintasan lingkaran ini. Misalnya, kita akan meninjau posisinya pada suatu titik sembarang di sini. Jika kita identifikasi posisinya menggunakan diagram Kartesius, kalian bisa identifikasi posisinya dengan menyebutkan beberapa sudutnya terhadap garis horizontal atau sumbu X sebagai acuannya. Karena posisinya ditunjukkan dengan nilai sudut tertentu, maka kita sebut besaran ini sebagai besaran posisi sudut yang dilambangkan dengan theta. Misalnya di sini kita tuliskan bahwa posisi sudutnya saat ini adalah 30 derajat. Kemudian objek berputar hingga pada suatu saat berada pada posisi ini. Jika diukur sudutnya, posisi sudutnya menjadi 90 derajat. Nah, jika sudah menempuh 90 derajat ini, berarti objek sudah menempuh 1/4 putaran. Selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa satu lingkaran penuh, satu putarannya itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 V radian. Dan V radian ini sama dengan 180 derajat. Jika theta adalah sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya S dan jari-jari lingkaran tersebut adalah R, maka untuk mengetahui persamaan posisi sudut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Theta sama dengan S dibagi R, di mana theta sama dengan posisi sudut, satuannya radian, S sama dengan busur lintasan atau keliling lingkaran, satuannya meter, dan R sama dengan jari-jari, satuannya adalah meter. Saran selanjutnya adalah perpindahan sudut. Apa itu perpindahan sudut? Mari kita simak ilustrasi berikut. Misalnya, suatu objek berada di posisi awal, di sini, yaitu posisi sudut awalnya adalah 30 derajat. Kemudian, objek ini berpindah sehingga bisa dicatat posisi sudut akhirnya dari posisi awal 30 derajat sampai posisi akhirnya 90 derajat, objek telah menempuh lintasan sejauh ini. Berarti posisi sudutnya sudah berpindah sejauh ini. Perpindahan suatu objek dikenal dengan nama perpindahan sudut atau sudut putar dengan simbol delta theta. Sehingga perpindahan sudut dapat didefinisikan sebagai posisi sudut akhir dikurangi dengan posisi sudut awal atau delta theta sama dengan theta t dikurangi theta 0. Besaran pada gerak melingkar selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kita simak ilustrasi berikut. Objek mana yang berputar lebih cepat? Objek putih lebih cepat dalam menyelesaikan satu putaran daripada objek kuning. Partikel A menempuh satu putaran lebih cepat daripada partikel B. Partikel A memiliki kelajuan sudut yang lebih besar daripada benda B. Sehingga kecepatan sudut menyatakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Jika dilihat dari penjelasan, kecepatan sudut itu berkaitan dengan jumlah putaran atau delta theta. Perpindahan posisi sudutnya dan seberapa cepat atau lambat, sehingga berkaitan juga dengan delta T. Kecepatan sudut disimbolkan dengan omega. Persamaan dari kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan delta theta dibagi delta T, dengan satuan radian per second. Derajat per menit, putaran per menit, sama dengan rotasi per menit, atau RPM. Setelah kalian mengenal besaran dasar gerak melingkar, selanjutnya kita akan membahas gerak melingkar beraturan, yaitu sama dengan GLB di gerak lurus. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Jadi, jika pada GLB yang tetap adalah kecepatannya, pada GMB yang tetap adalah kecepatan sudutnya, atau omega. Nah, jadi kalau di GLB kita ada persamaan delta X sama dengan V dikali T.
Maka persamaan ini kita bisa analogikan dengan beberapa besaran berikut. X dianalogikan dengan theta, karena perannya sama, X sebagai posisi dan theta sebagai posisi sudut. Kemudian V digantikan perannya oleh omega, karena perannya sebagai kecepatan. V sebagai kecepatan linier dan omega sebagai kecepatan sudut. Sehingga di GMB, dari persamaan delta X sama dengan V dikali T, kita bisa modifikasi menjadi delta theta sama dengan omega dikali T. Inilah persamaan yang digunakan pada gerak melingkar beraturan. Berikutnya, untuk setiap benda yang melingkar beraturan, kita sebut geraknya sebagai periodik. Artinya ada periode atau waktu tertentu untuk sekali mengelilingi lintasan lingkarannya. Waktunya tetap. Contohnya bumi mengitari matahari, karena ketika bumi mengelilingi matahari, nilai waktunya selalu tetap. Lamanya bumi mengelilingi matahari adalah dalam periode 1 tahun. Selanjutnya, apa itu periode? Periode adalah waktu untuk melakukan 1 kali putaran. Jadi, jika dituliskan persamaannya, delta theta sama dengan omega dikali T, dengan catatan delta theta-nya harus 1 kali putaran. Selanjutnya, delta theta ini bisa diubah dengan T sama dengan delta theta dibagi omega. Agar T periode dan T waktu berbeda, maka kita tuliskan periode dengan huruf T kapital. T sama dengan delta theta dibagi omega. Agar sesuai dengan satuan internasional, kita konversi putaran menjadi radian, sehingga diperoleh T sama dengan 2V dibagi omega. Selain periode, untuk gerak yang periodik, ada yang namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi merupakan banyaknya putaran per detik. Persamaan frekuensi dapat kita tuliskan F sama dengan omega dibagi 2V. Jika dilihat persamaan dari periode dan frekuensi saling berkebalikan, sehingga periode dan frekuensi memiliki hubungan T sama dengan 1 dibagi F. Supaya lebih jelas, coba kalian simak contoh soal berikut ini. Sebuah roda menempuh 1.800 putaran dalam 1 menit. Tentukan kecepatan sudut rata-ratanya dalam radian per second. Coba kita analisis apa yang diketahui di soal. Di sini ada 1.800 putaran, sehingga yang diketahui pasti perpindahan posisi sudutnya, yaitu delta theta sama dengan 1.800 putaran. Delta T sama dengan 1 menit, yang ditanya adalah kecepatan sudut rata-ratanya, berarti omega dalam radian per second. Langsung saja kita jawab, omega rata-rata sama dengan delta theta dibagi delta T. Sehingga kita harus konversi 1.800 putaran ke dalam radian. Ingat, 1 putaran sama dengan 2V radian. Sehingga 1.800 putaran kita kalikan dengan 2V diperoleh 3.600 radian. Berikutnya diminta satuannya adalah second, sehingga 1 menit kita ubah menjadi 60 second. Selanjutnya tinggal kita masukkan 3.600 radian dibagi 60 second. Diperoleh hasil sama dengan 60 radian per second. Selanjutnya coba kalian kerjakan soal berikut secara mandiri. Sebuah benda melakukan 10 putaran dalam waktu 5 second. Maka berapakah periode pada benda tersebut? Kemudian silahkan kalian diskusikan hasil pengerjaannya dengan teman kalian. Pertama kita coba analisis apa yang diketahui di soal. Di sini ada 10 putaran, sehingga yang diketahui putarannya sama dengan 10. Kemudian T sama dengan 5 second, yang ditanya adalah periode.
Selanjutnya bisa langsung kalian jawab menggunakan persamaan T sama dengan N dibagi T, sama dengan 10 dibagi 5, dan hasilnya adalah 2 second. Sahabat pintar, pada video ini kalian sudah belajar mengenai gerak melingkar beraturan. Pada video berikutnya, kalian masih akan membahas mengenai gerak melingkar. Namun, pokok bahasan kalian akan berbeda, yaitu melanjutkan ke submateri tentang gerak melingkar berubah beraturan, atau GMBB. Kalau kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya. Selamat bertemu di video berikutnya. Masih bersama saya, Nurmalia Fahrunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pintar.